Kita akan belajar dari Amsal pasal yang ketiga. Judulnya menarik sekali, berkat dan hikmat. Ya, seringkali kalau kita mendengar kata berkat, maka kita hubungkan itu selalu dengan uang, dengan materi dan sejenisnya. Hari ini kita akan belajar, kalau kita mendengar kata berkat, jangan lupa harus ada hikmat. Mengapa begitu? Karena kalau kita hanya tahu berkat, tapi kita tidak punya hikmat, maka kita akan jadi orang pelit dan orang egois. Karena kita tidak punya hikmat untuk menggunakan berkat Tuhan itu. Dan ini salah. Lagi sekali, kalau kita mendengar kata berkat, biar kita langsung sambung dengan hikmat. Hikmat itu adalah sebuah kekuatan dalam pikiran kita yang diurapi, dikuasai oleh Roh Kudus dan firman Tuhan, sehingga kalau pikiran kita, hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan dan dikuasai oleh Roh Kudus, maka pusat segala sesuatu tidak akan pada diri kita sendiri. Tidak akan itu. Semuanya akan lari kepada apa yang Tuhan inginkan. Ya, maka itu ibu bapak saudara-saudara, dalam setiap hal di hidup kita ini, pusatnya tidak boleh kepada diri kita. Pusatnya selalu kepada Tuhan Yesus dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kok nggak ada yang ngamen? Ini pelit lagi mulai ini ya. Saya ulangi lagi, kalau kita dikuasai pikiran kita oleh Roh Kudus dan oleh firman Tuhan, maka pusat segala sesuatu atas hidup kita ini bukan pada diri kita sendiri, pasti kepada Tuhan Yesus dan pada orang lain. Itu pasti. Nah, maka itu berkat saja tanpa hikmat, maka kita akan jadi orang yang pelit dan orang yang jahat. Karena semua orang yang pusat hidupnya hanya kepada diri sendiri, maka orang itu tidak akan pernah punya waktu untuk mikirin orang lain. Betul? Orang yang egois itu 24 jam sehari yang Tuhan berikan, maka orang egois berkata apa? Cepat, berkata apa? Kurang. Karena untuk ngurus diri sendiri. Itu sebabnya saudara, kekristenan adalah proses hidup yang selalu bergerak kepada Tuhan dan kepada orang lain. Saya ulangi lagi, kekristenan itu adalah sebuah kehidupan yang bergerak terus ke arah Tuhan dan ke arah orang lain. Enggak amin lagi. Ya, maaf ya, saya ngomong ini kepada saudara. Kalau saudara belum nyambung hal seperti ini, jangan malu mengakui bahwa saudara masih egois dan masih pelit. Karena sulit untuk mikirkan orang lain selama kita masih berpusat pada diri kita sendiri. Maka itu dalam hidup ini cara ngecek, cara memeriksa pusat hidup kita ini ke siapa. Ya, itu akan saudara temukan di dalam waktu-waktu yang senggang, waktu-waktu yang kosong, saudara tidak sibuk, jujur, saudara mikirin siapa? Anak-anak muda yang sedang punya pacar, pasti kalau waktu senggang mikirin pacarnya. Sibuk saja masih mikirin kok, apalagi senggang. Yang pernah muda katakan amin. Ayo. Nah, itulah bukti. Begitu pula kita yang sudah dewasa, yang sudah tua, waktu kita senggang, kita itu lagi mikirin apa dan mikirin siapa. Maka kalau kita bisa mengetahui kita lagi mikir apa dan mikirin siapa, disitulah pribadi kita. Orang yang khawatir dengan uang, maaf jangan tersinggung, ngupil pun mikir apa? Ayo jawab cepat. Lagi ngupil gitu loh, mikir apa? Gak usah malu-malu, sering kali begitu lupa. Mikir apa? Uang.
Karena memang pusat hidupnya adalah uang. Garuk-garuk kepala aja semikir uang. Dan itu wajar, karena itu pusat hidup orang itu. Jadi hal-hal itu tidak bisa menipu diri kita. Waktu-waktu senggang selalu tanyakan dalam diri kita, siapa dan apa yang jadi pemikiran kita. Orang bisnis, waktu sedetik, 2 detik pun itu berharga untuk memikirkan bagaimana perkembangan bisnisnya. Dan itu tidak dosa, karena memang itu hidupnya. Tetapi apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita renungkan dalam hidup ini, walaupun itu kelihatan seperti orang bisnis tadi, bagaimana cara memperkembangkan bisnisnya, tetapi biasakan saudara, setelah kita menemukan sesuatu, ide yang baru untuk bisnis kita, lanjutkan pemikiran itu. Setelah aku dapat ini, siapa yang harus aku berkati? Harus selalu begitu, karena itulah kekristenan. Lihat hidup Tuhan Yesus, dalam hal apa saja yang Dia buat, kita hampir tidak pernah menemukan, bahkan tidak pernah menemukan dari 4 Injil tentang hidup Tuhan Yesus, kita menemukan ayat ditulis begini, maka termenunglah dia mikirin nasibnya sendiri. Pernah ketemu ayat seperti itu? Tidak ada. Selama dia hidup dalam keadaan apapun juga, dia memikirkan bagaimana rencana Bapaknya untuk menyelamatkan bajingan-bajingan seperti kita ini itu bisa terjadi. Selalu begitu dalam hidupnya. Maka itu Kristen pun harus seperti itu. Katakan amin. Ya, Oke, jadi Amsal 3 kita lihat berkat dan hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara apa? Duitmu gitu. Memelihara apa yuk? Perintahku. Saya ulangi lagi, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Dalam nama Yesus, Ayah, buka semua pikiran kami untuk melihat ayat 2 ini dalam nama Yesus. Perhatikan baik-baik kata per kata Amsal 3 ayat 2 kita akan perhatikan. Karena 1 apa? Panjang umur. 2 apa? Lanjut usia. Nah, jangan lupa kalau memberi ucapan selamat ulang tahun bukan cuma panjang umur. Untuk apa panjang umur tapi kalau masalahnya banyak? Untuk apa umurnya panjang lanjut usia tak bisa kita? Tapi lihat, bagi orang-orang yang tidak melupakan ajaran Tuhan, yang hatinya memelihara perintah-perintahnya, maka orang itu nggak cuma panjang umur dan lanjut usia, tapi apa? Sejahtera. Ayo, inilah 3 bagian yang Ayah surgawi sediakan buat kita semua. Enggak cuma panjang umur, enggak cuma lanjut usia, tapi sejahtera. Dan sejahteranya itu tidak diberikan. Diapakan menurut ayat ini? Beda. Loh, diapakan? Ditambahkannya kepadamu. Ayo kita bongkar ayat ini. Apa bedanya diberikan dan ditambahkan? Cepat. Kalau diberikan belum ada. Kalau diberikan, kalau ditambahkan sudah ada. Nah, bayangkan saudara, sejahtera yang ditambahkan karena memang Yesus Tuhan sudah pernah memberikannya kepada kita. Maaf, jangan tersinggung saya bicara ini. Kalau ada di antara kita hari ini
umurnya tambah terus, kok sepertinya makin susah. Pasti sedang tidak memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Pasti itu. Karena ini janjinya. Saya ulangi lagi ayat 1, perhatikan. Barang siapa tidak melupakan ajaran Tuhan dan di hati orang itu memelihara perintahnya, maka orang itu pasti apa? 1, panjang umur. 2, pasti apa? Lanjut usia. Serta apanya ditambahkan? Sejahteranya ditambahkan. Saudara, sejahtera, rasa tenang, rasa nikmat hidup, itu menurut saudara karena apa? Ini nggak pakai firman Tuhan, secara umum saja. Ya, ini bicara kalau ini bukan tentang Kristen. Rasa tenang hidupnya, sejahtera, rasa enak, itu kalau apa biasanya orang-orang itu? Kaya, salah. Banyak orang kaya punya masalah juga. Nggak ada masalah, salah juga. Mana ada orang hidup nggak punya masalah? Nggak khawatir, betul. Ketika tidak ada kekhawatiran yang menguasai hidup ini, disitulah kita mengalami sejahtera. Sungguh saudara, kalau kita ada kekhawatiran dalam hidup ini, maka kita tidak akan pernah mengalami sejahtera itu. Maka itu salah kalau saudara berkata orang kaya yang bisa sejahtera, orang yang gak punya duit yang bisa sejahtera. Salah. Betul? Berapa kali saudara pernah kaya tapi juga gak bisa tenang hidupnya? Karena orang kaya itu kekhawatirannya cuma satu, supaya kekayaannya jangan berkurang. Betul tidak? Ya toh? Maka itu Tuhan Yesus berkata dengan jelas, yang susah masuk surga bukan pezina, bukan pembunuh, tapi orang kaya. Catat itu baik-baik. Mengapa ada orang kaya susah masuk surga? Kalau orang kaya itu bersandar pada kekayaan. Sejahtera. Biarlah kita semua hidup dalam damai sejahtera. Saudara, kami ada tamu dari Australia, tapi mereka orang Indonesia. Nah, saya kok sudah bulan Mei, Juni, Juli begitu, ini bulan yang paling berat. Karena SPP-nya anak-anak itu, waduh. Nah, kalau saudara melihat saya sampai hari ini, saudara kelihatan nggak saya punya beban? Kelihatan tidak? Jawab coba. Tidak. Karena beban ini berat. Itu saya itu kalau ngecek ATM sehari itu minimal 2 kali. Ngecek. Nah ini berapa hari ngecek terus, tanya itu yang harus ditanya Pak itu. Saudara, saya punya beban berat, saya punya beban banyak untuk ngurusin sekolah yang begitu banyak ini. Tapi saya bersyukur, saya tetap sejahtera. Ya udah saya bilang ke anak-anak itu, kalau nggak bersabar denda ya denda, mau apa lagi? Nggak pernah pusing. Nah, beban apa yang saudara pikul sekarang ini? Orang yang kenal saya, umur saya makin bertambah. Nggak lucu kalau umur makin berkurang, menakutkan itu nanti. Seharusnya beban hidup orang yang makin tambah umurnya itu kan makin berkurang seharusnya. Tapi saya tidak. Makin tahun makin bertambah terus begitu. Tapi saya nggak pernah merasa berat. Sebab beban yang saya pikul bukan beban saya, itu beban Tuhan Yesus. Saya hidup sangat sejahtera, saya bisa menikmati hidup ini karena ayat 1, saya tidak melupakan ajarannya, saya pelihara perintah-perintahnya di hati saya. Karena pusat hidup saya bukan kepada diri sendiri, selalu kepada Tuhan Yesus dan orang lain. Tanggal 29 April yang lalu malam, saya ke Denpasar. Karena ada satu orang yang bukan Kristen, saudara, yang ingin jumpa Tuhan, lewat saya ke sana. Itu sudah malam, jadi tiba nggak sempat ketemu. Saya nginep di rumah anak saya. Terus Seninnya tanggal 30 saya baru ketemu orang itu. Nah, karena cukup sibuk hari-hari itu, saya itu pengen cukur tapi nggak ada waktu. Nah, pas lagi jalan dengan orang itu, saya punya kesempatan untuk cukur.
Waktu saya cukur itu ternyata orang Banjar. Nah, waktu dia lagi gunting rambut saya, Roh Kudus bicara sesuatu. Sambil dia gunting, saya cerita kepada dia tentang hidup ini. Ya, itu cara saya ngomong. Saya kenalkan dulu bahwa saya pendeta supaya dia tahu siapa saya. Saudara, begitu saya sampaikan hal masa kecilnya, dia kaget sekali. Untuk berapa saat guntingnya tetap diam di tangan, dia nggak bisa ngomong karena cermin saya ngeliatin dia pun ngeliatin saya. Wajahnya berubah seperti orang betul-betul kaget, shock dan semuanya. Namanya Eka, saya bilang Eka lanjut nyukur, saya bilang jangan diam. Dia harus tersentak. Saudara, selesai saya bilang boleh nggak saya minta nomor teleponmu? Dia bilang boleh. Nah, terus kamu selesai kerja jam berapa hari ini? Beres-beres semua jam 11 malam. Baik. Saudara, jam 11 akhirnya saya telepon. Cerita. Besoknya hari Selasa, itu tanggal 1 Mei, saya harus ke Lembang mimpin pertemuan hamba Tuhan dari Mission Camp. Nah, dari 11 malam hari Senin itu tanggal 30 sampai tanggal 1 Mei siang, saya terus komunikasi dengan dia, cerita semuanya. Nah, saya terus bimbing dia, saudara. Nah, itu saya kalau ketemu orang, saya betul-betul ingin memberkati orang itu supaya hidup itu berubah. Saya selalu punya kebiasaan berkata begini, nggak mungkin hidupmu akan terus seperti ini, nggak mungkin. Oh ya, sebelumnya saya lupa. Nah, karena pesawat saya terlambat, tanggal 29 itu saya tibanya terlalu malam, anak saya nggak bisa jemput. Ya udah, Bapak naik taksi saja, naik taksi. Nah, begitu masuk dalam taksi itu, Roh Kudus bicara suatu kepada saya tentang supir taksi itu. Dia mengalami zaman Tuhan. Saya cuma ngomong begini, kan nggak mungkin kamu akan nyupir taksi terus. Nah, lalu apa cita-citamu dalam hidup ini? Namanya kadek. Ya, saya ingin jadi guide. Oke, kalau kamu ingin jadi guide, berarti kamu harus punya sesuatu. Pendak modal bahasa. Betul Pak, saya ingin bisa kursus bahasa Jepang. Baik. Saudara, saya bilang kepada dia, kamu cari tempat kursus, nanti Bapak akan bayar kamu. Dia kaget sudah. Dengan alasan apa? Bapak baru kenal saya, Bapak mau bayari saya kursus bahasa Jepang. Saya cuma bilang begini, kita hidup di langit yang satu, kita menghirup udara yang sama, dan hanya ada satu Tuhan yang menciptakan kita, dan itulah ayah kita. Kalau saya bisa nolong kamu, kadek, kenapa saya nggak nolong kamu? Jangan sibuk masalah agama. Justru kalau kita sibuk masalah agama, kita jadi orang yang jahat. Dia kaget. Jadi saya putuskan untuk kursuskan dia bahasa Jepang. Terus saya kontak terus dengan dia. Itu cara saya untuk jadi berkat buat banyak orang. Nah, saya kembali ke Eka ini. Jadi tanggal 1 dari Cengkareng saya dijemput oleh panitia untuk ke Lembang. Nah, selama perjalanan itu Eka ini terus SMS saya, kontak saya kalau ada jam-jam kosong. Begitu ringkasnya, dia ingin memperdalam ilmu dengan gunting dan semuanya itu, dan dia harus les di Suwarno. Dia bilang, cepat kamu cari. Nah, pas hari itu dia kerja dari pagi sampai siang saja. Saya bilang jam 3 saya selesai. Oke, kalau kamu selesai kan cepat cari di mana kamu bisa kursus. Nah, akhirnya dia kira-kira jam 5-an, saya lagi istirahat sesi itu, dia mengirimkan saya data. Akhirnya sampai selesai 3 bulan, ada 4 hal yang dia akan pelajari. Itu 15 juta. Wah, dengan 15 juta saya kaget. Uang dari mana ini? Saya bilang, Eka, coba kamu tanya, boleh nyicil tidak? Eras tertawa kencang sekali. Boleh nyicil tidak? Baik Pak, saya akan tanya. Saudara, tanpa sengaja, waktu sesi malam, setelah makan, sesi terakhir hari itu, tiba-tiba Roh Kudus gerakkan saya untuk cerita tentang Eka ini. Karena itu pertemuan hamba Tuhan supaya tahu bagaimana cara kita memberkati orang. Selesai sesi itu, saya didatangi suami istri, saya nggak pernah kenal. Ternyata mereka ini pengusaha garment di Bandung. Begitu saya dipanggil, ngomong, dengarkan ini. Dia bilang,
Koden, saya akan bayar kursusnya Eka 15 juta itu. Hah? Apa betul? Iya. Wah, saya terkejut betul. Langsung saya telepon Eka dan saya buka speakernya. Saudara, lalu saya cerita, Eka, lihat, Isa yang kudus mengasihi kamu. Hari ini uang kursusmu terpenuhi. Yang betul, Pak. Nah, dia nyebut nama Tuhannya berkali-kali. Itu kan didengar. Terus dia menangis, saudara. Nah, istri dari pengusaha itu waktu dengar di telepon itu Eka menangis, dia ikut menangis. Lalu Eka itu mengatakan kalimat-kalimat yang jelas sekali bagaimana Tuhan menjamah hidup. Nah, besoknya saya masih ada sesi lagi, 2 sesi. Saya cerita kepada Bapak Tuhan peserta retreat itu. Saya tidak menceritakan siapa nama pengusaha itu. Sekarang saya juga lupa siapa namanya. Iya, jadi lupa karena saya nggak catat nomor teleponnya. Oke. Nah, saudara, saya ceritakan, dengarkan ini baik-baik. Maka itu kalau saudara sering dengar saya ngajar, saya berkata pelit-pelit terus begitu. Ingat, orang kaya yang susah masuk surga kalau dia pelit. Artinya begini, untuk menjadi berkat buat orang lain, jangan tunggu kaya dulu. Artinya apa? Lah, coba jawab, artinya apa? Ya sekarang ini, jangan tunggu kaya dulu. Jadi berkat. Itu bukti saya nggak punya uang, tapi Tuhan bisa pakai orang lain. Hebat sekali, saudara. Dan sungguh zaman Tuhan itu luar biasa. Sampai tadi malam Eka itu masih kontak saya. Dia masih kagum kepada Yesus Tuhan itu. Karena siangnya saya bilang, Bapak masih belum punya uang, malamnya uang sudah ada. Kan dia heran. Nah, saya ceritakan keadaan itu. Maka itu lagi sekali, apa dan siapa yang kita pikirkan waktu kita lagi senggang, waktu kita lagi santai. Bagaimana? Tanggal 7 Mei kami masih ada di Lombawan, Kecamatan Kerayan ya, kami mau menuju ke Tarakan, tunggu pesawat, maaf ya, kami suruh lapor itu dari jam 10, ternyata baru berangkat jam 2 karena ada orang sakit di kampung lain, dan maaf harus jemput orang sakit itu. Nah, sebelum jam 2 itu sampai jam berapa, saya sudah bosan di ruang tunggu tunggunya cukup kecil. Nah, terus saya ingin keluar, Roh Kudus gerakan saya keluar. Nah, begitu saya keluar, saya nemui iparnya Musa Sinaga, suaminya Medi. Karena berapa hari dia nggak sempat, karena dia di kampung lain jadi guru. Nah, pas saya keluar, lalu ada 2 orang masuk pakai motor ke lapangan, bukan bandara ya, ke lapangan begitu. Nah, Roh Kudus bicara kepada saya, pada yang dibonceng. Saya kaget, saya pikir siapa orang itu. Dan begitu Roh Kudus bicara kepada saya tentang orang yang dibonceng itu, nah saya melihat Yosef, iparnya Musa Sinaga ini. Maka konsentrasi saya terpecah. Nah, sambil saya nemuin Yosef, mata saya ngelihat kemana nih orang yang baru masuk boncengan tadi itu. Nah, Yosef ini melihat, papi cari siapa? Ya jawaban saya nggak tahu, memang saya nggak tahu siapa orang itu. Yosefnya tertawa, papi ini masih lucu juga dari dulu katanya. Gak ditanya cari seseorang tapi kok nggak tahu. Memang papi nggak tahu. Orangnya kayak apa? Aduh, tadi naik motor ke sini. Akhirnya dia dengan saya mencari di mana orang itu. Nah, ternyata mereka ada di kerumunan orang. Saya lihat baju yang itu. Oh, itu mantan murid saya, dia sudah lulus. Nah, kalau gitu gimana caranya? Oke, biar kita ngomong dulu. Jadi saya cerita dengan Yosef ini sambil saya ngelihat jangan sampai orang itu pergi. Nah, nggak tahu bagaimana dari tempat mereka berkerumun itu muncul seorang tentara. Namanya Pak Wagimin. Saya kenal dia dari tahun 95, tentara ini di Kerayan. Nah, saya nyamperin dia, saudara. Ternyata Pak Wagimin berteduh persis di depan kerumunan orang-orang salah satu yang saya cari itu. Lihat itu cara Tuhan luar biasa. Nah, setelah saya ngomong sebentar dengan Pak Wagimin, tentara itu yang lagi tim sipur dari Lampung dan dari mana datang untuk membuat peta jalan baru tembus di antara kampung-kampung itu.
Saya ada kesempatan untuk nemui orang ini. Terus saya panggil dia. Saya ngomong sesuatu. Dia kaget, saudara. Wajahnya berubah. Terus saya bilang, Pak Hakim, boleh nggak saya masuk ke kantornya Bapak sebentar saja? Saya mau berdoa dengan orang ini. Oh, boleh. Nah, saya bawa masuk orang ini ke kantor tentara ini. Saudara, saya sampaikan apa yang Tuhan katakan. Orang itu mengalami zaman Tuhan yang luar biasa. Nanti 11 Juni dia janji akan ketemu saya untuk melanjutkan bahwa dia mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidup. Jadi sesibuk apapun juga, selalu kita bisa pecah konsentrasi untuk selalu tanya siapa yang harus aku berkati dalam hidup. Amin lagi. Nah, kumat lagi pelitnya susah betul. Amin. Belajar untuk kita bisa pecah konsentrasi kita. Kita bisa mikir orang lain dalam hidup ini. Untuk apa saja. Lanjut ayat 3. Jadi apa yang ditambahkan tadi di ayat 2? Enggak cuma panjang umur, lanjut usia, tapi sejahtera ditambahkan. Hidup itu luar biasa. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Saudara, ayo kita keluarkan dua kata ini, kasih dan setia. Ternyata kasih dan setia itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Saya ulangi lagi, kasih dan setia itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Kasih, kasih, kasih saja tanpa kesetiaan itu omong kosong. Betul? Karena apa? Ya, kita beri tanda ya. Amsal 3, nanti kita balik ke situ. Kita buka 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Kita melihat ayat ini. Jika kita bagaimana? Tidak setia. Apa kata lain tidak setia? Bukan, kata lain, bukan lawan kata. Apa kata lain tidak setia? Ayo coba yang di luar juga jawab. Ingkar. Apalagi ada satu yang kata yang paling tajam, berkhianat. Nah itu dia. Saya akan ganti kata ini begini. Jika kita berkhianat, saya tanya kepada saudara, segoblok-gobloknya orang dikhianati itu enak atau tidak? Betul? Sangat tidak enak. Dikhianati itu sakit. Tapi ini luar biasa. Jika kita berkhianat, maka Yesus akan apa? Baca, tetap setia. Saudara, ini hal yang luar biasa. Maka itu sampaikan kepada teman-teman yang saudara kenal sedang bermasalah rumah tangganya, karena ada salah satu dari mereka yang tidak setia atau sedang berkhianat atau berselingkuh. Bacakan firman ini. Walaupun ada istri atau suami tidak setia, maka yang sehat, yang tetap takut akan Tuhan, pakai cara hidup Tuhan Yesus. Dia tetap apa terhadap kita? Setia. Ini yang luar biasa. Maka itu kasih dan kesetiaan selalu berjalan bersama-sama. Yesus itu mengasihi kita, tetapi dia juga setia kepada kita. Nggak mungkin ada orang yang setia tetapi tidak mengasihi. Apa-apaan itu? Betul? Tidak mungkin. Dan itu yang Yesus ajarkan. Kita kembali ke Amsal 3 tadi, ayat 3. Suruh apakan? Kasih dan kesetiaan itu. Ayo suruh ngapakan? Kalungkan. Jadi bagi yang sedih 25 tahun kawin, suami cuma bisa memberikan imitasi, hari ini sudah punya kalung asli.
Letakkanlah kasih dan kesetiaan itu pada lehermu, bukan tumitmu. Baca itu baik-baik. Maka kalung kasih dan setia itu jauh lebih berharga daripada berlian sehebat apapun juga, saudara. Loh, nggak amin lagi. Berarti minta kalung berlian semua itu, awas. Kalungkanlah itu pada lehermu kasih dan kesetiaan, karena dua hal itu yang tidak akan meninggalkan. Wah, hebat sekali. Ayat 4, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Tuhan serta manusia. Dalam nama Yesus ini kita akan pelajari baik-baik. Kalau ayat 1, 2, 3 itu kita pakai dalam hidup kita, saudara. Maaf, saya nggak bisa kembali lagi uraikan, nanti baca di rumah. Amsal 3, 1, 2, dan 3. Kalau hal-hal yang ada dalam 3 ayat itu kita gunakan, kita lakukan dalam hidup itu, lihat ayat 4. Ini yang paling besar dampaknya. 1, kita akan mendapat apa? Kasih. 2, dan penghargaan. Dalam pandangan siapa dan siapa? Tuhan dan manusia. Saudara, seringkali kita marah kepada orang yang tidak bisa memberi kita penghargaan. Kalau saudara ikuti minggu yang lalu, Pesat membuat acara pemilihan putra-putri Nabire. Nah, ternyata itu buntutnya cukup panjang. Ada beberapa orang tua murid yang merasa anaknya cakep, anaknya cantik, tapi kok nggak kepilih. Kemarin saya sempat baca SMS salah satu dari mereka, mengancam jurinya, mau bakar rumahnya, mau ini, mau segala macam. Nah, anaknya nggak apa-apa, padahal orang tuanya yang ribut. Saudara, seringkali kita lupa, kita ingin mencari penghargaan dari manusia. Betul tidak? Tapi lihat firman, justru dapat kasih dan penghargaan dari surga dulu, baru dari manusia. Amin. Inilah janji yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya dalam hidup ini. Walaupun kita tidak mencari penghargaan dari manusia, tetapi Bapa yang berjanji kepada kita untuk memberikan penghargaan itu. Jadi kita nggak usah cari cara. Oke, kita tinggalkan dulu Amsal 3. Kita buka Roma 14 ayat yang ke-18. Biarlah firman ini memotivasi hidup kita dalam mengerjakan apa saja. Saudara sebagai pedagang sayur, saudara sebagai tukang ojek, saudara sebagai PNS, sebagai karyawan, penjual ikan, saudara sebagai pengusaha, wira swasta, sebagai pelayan Tuhan, apa saja. Lihat ini. Sudah, ayat 18 Roma 14. Yang diberkati Tuhan dalam usaha, bisnis orang makin maju. Ingat firman ini. Pusat hidup kita harus kepada siapa dan siapa? Lupa lagi, belum 1 jam saya ngomong. Kepada siapa? Tuhan dan manusia. Ayo kita baca sama-sama ayat 18 ini. 1, 2, 3. Karena katakan amin. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, bukan cara-cara ini. Berarti hanya ada berapa cara? 1 cara. Barang siapa melayani Kristus dengan 1 cara ini, ada 2 hal besar yang terjadi pada hidup orang itu. 1, pasti berkenan kepada Bapa di surga, menyenangkan hatinya, ada favor.
Yang kedua, dihormati manusia. Walaupun kita tidak cari puji-pujian manusia, tapi coba kita masing-masing tanya, apapun yang kita kerjakan, sekecil apa, sesederhana apa. Suatu hari saudara, kami ada di Cengkareng. Nah, terus kami rombongan waktu itu ada 2 orang yang kehausan. Nah, pas dekat situ kami lihat ada KFC. Lalu saya ajak mereka beli. Nah, waktu kami lagi antri, ya karena mereka 2 ini belum pernah ke Jakarta, jadi saya antrikan. Waktu kami lagi antri, jadi 2 itu di depan saya supaya mereka milih mau apa, saya di nomor 3. Tapi di depannya ada orang. Sambil nunggu saya lihat ke meja sebelah kiri. Dekat antrian itu sudah ada orang makan. Ada satu keluarga dengan 3 anak. Ya, menurut saya memang itu satu keluarga anak kandung. Nah, anak mereka paling kecil, kalau saya lihat umurnya kira-kira 4 tahun begitu. Nah, mau buka botol minum. Nah, mama papanya tangannya lagi kotor kalau lagi makan. Pas mereka mau lap tangan untuk bukakan botol minum anak ini, ya saya kan otomatis karena saya dekat dengan meja itu. Antrian juga masih belum maju. Jadi saya cuma 1 langkah angkat kaki minggir ke kiri, saya langsung buka. Saudara dengar, ibu anak itu mengucapkan kalimat ini, "Bapak orang Kristen ya?" Saudara, kenceng dia ngomong karena refleks. Nah, 2 orang yang saya ajak ini mereka juga dengar. Saudara tahu sepanjang perjalanan kami ke kota, dalam mobil kecil itu, ini jadi bahan diskusi. Nah, yang menarik adalah begini. Menurut saudara, mereka ini keluarga Kristen atau bukan? Nah, itu dia. Itu yang kami diskusikan. Pasti mereka bukan keluarga Kristen. Saya nggak tahu mereka apa. Nah, buat saya itu kan hal yang sepele. Tapi ternyata dunia zaman sekarang, ketika begitu banyak orang egois dan masa bodoh dengan keperluan orang lain, ternyata kalau kita memberi perhatian kecil saja, itu bisa punya dampak. Buat saya nggak pernah hal sulit, cuma begitu saja karena memang saya lihat, apalagi saya lagi punya waktu. Tapi ternyata buat dunia itu hal besar. Maka itu saya berani berkata kepada saudara, waktu kita senggang, apa dan siapa yang kita pikirkan, ini yang membuat orang akan kenal Yesus dalam hidup kita. Saya nggak cari penghargaan manusia, tapi kalau kita melayani Kristus dengan satu cara ini, pasti itu menyenangkan hati Bapa di surga, dan kita akan dihormati oleh manusia. Maka itu khususnya bagi semua kita para pendatang, kalau saya pakai kalimat ini, bagi kita para pendatang, berapa tahun kita sudah tinggal di Papua, baru maupun lama, tanyakan dalam diri kita sendiri tentang 2 ayat ini, Amsal 3 ayat 4 dan Roma 14 ayat 18. Walaupun kita nggak cari penghargaan, ngerti maksudnya? Tapi kalau kita melayani Kristus dengan cara ini, maka orang akan menghormati kita juga walaupun kita nggak cari. Kalau ada di antara kita di dalam pelayanan ini 2 hal, saya mau dalam pekerjaan, dalam bisnis saudara, apapun saudara kerjakan, 2 hal. 1, orang nggak pernah komentar apa-apa tentang saudara, berarti orang itu sedang apa? Karena orang lain nggak pernah komentar terhadap orang itu, berarti orang itu sedang tidak buat apa-apa. Dia sedang buat apa-apa untuk dirinya sendiri, nggak punya dampak untuk orang lain. Yang kedua, kalau ada orang komentar tentang apa yang kita kerjakan, maka kita harus tahu apa komentarnya. Karena semua itu sangat tergantung bagaimana motivasi hidup kita, apa yang kita kerjakan. Pokoknya kekristenan tidak boleh egois, katakan amin. Tidak boleh egois. Selalu mikirkan
bagaimana Tuhan dan bagaimana orang lain. Dengan cara apa yang bisa kita buat untuk Yesus sehingga kita berkenan kepada Bapa di surga dan dihormati manusia. Ayat 19 saya baca dulu, masih Roma 14. Lihat, ada sebuah aturan. Dengarkan ini. Para pengusaha, karyawan, PNS, ibu rumah tangga, penjual sayur, penjual ikan, tukang ojek, siapapun kita, wira swastawan dan sebagainya, perhatikan. Sebab itu, marilah apa? Kita mengejar apa yang bagaimana? Mendatangkan satu apa? Damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ini yang harus kita kejar dalam hidup kita, dalam kerja apa saja, saudara. Selalu kita mikir dampaknya, mendatangkan damai sejahtera. Nah, walaupun nggak ada penjelasan, tapi ini perlu ditanyakan. Kalau ada firman, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Pertanyaan saya, dengarkan. Ini kira-kira damai sejahtera untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Jelas untuk orang lain. Maka itu saudara selalu punya dampak. Katakan amin. Selalu hidup ini punya impact. Sekecil apapun yang kita buat, mikirlah apakah orang lain akan mendapat damai sejahtera tidak dengan apa yang aku buat ini. Saya kalau ketemu rombongan yang hari itu gara-gara membukakan tutup botol itu, mereka masih ingat cerita Bapak orang Kristen ya. Sederhana sekali, nggak susah membukakan botol air minum, betul? Nah, maka itu saudara, menjelang akhir bulan kelima tahun yang ini, 4 bulan setengah yang kita lewati ini, apa yang kita sudah pernah buat untuk orang-orang di sekitar kita dari hidup? Pikirkan itu. Salah satu kebiasaan kecil yang saya sering lakukan, waktu-waktu tertentu, kalau saya ada waktu, saya akan bongkari barang-barang saya. Mana yang saya bisa bagi untuk orang lain, daripada ditumpuk itu rusak, saudara. Betul tidak? Daripada ditumpuk itu rusak, ayo kita belajar untuk membagi. Apalagi barang-barang elektronik yang computerized, kita nggak bisa simpan barang-barang itu. Kita cepat bagikan kepada orang lain. Maka satu hal yang kejam dan jahat kita aja nggak pakai, padahal masih ada orang yang perlu itu. Belajar. Jadi nanti pulang dari ibadah ini bongkar rumah saudara. Betul nggak? Yang hobinya ngumpulin sepatu itu, dipakai juga enggak. Ngapain ditumpuk di situ? Kaki juga cuma 2, bukan kaki 1000, mau sepatu berapa? Coba buka almari kita semua, yuk kita bagikan. Amin. Supaya orang-orang lain pun bisa menikmatinya. Ya enggak amin lagi, sudah terserah saudara-saudara. Barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, dengan cara membuat orang lain sejahtera dan membangun hidup orang itu, maka sungguh Tuhan akan dipermuliakan lewat hidup ini. Inilah kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Jadi buatlah orang lain penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, karena Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita. Bagian terakhir, supaya kita siap dan kuat. Kembali ke Amsal pasal 3 ayat kelima sekarang. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Yahweh Bapa di surga dengan apa? Segenap hatimu. Segenap hatimu, inilah kunci. Jadi nggak ada keraguan-keraguan. Percaya kepada Bapa di surga dengan hati yang bulat. Percaya tanpa ada kata tapi. Ingat itu ya. Oh, saya percaya, tapi apa? Kalau percaya, ya percaya.
Iya saya percaya, tapi asal ada ini, ada itu bukan bulat itu namanya. Ada tambahan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya tanya kepada saudara, biasanya orang pintar atau orang bodoh yang lebih percaya pada dirinya sendiri, yang mana? Ayo, orang pintar atau orang bodoh lebih percaya pada dirinya sendiri? Orang pintar. Nah, kalau kita kejar lagi, justru orang pintar yang lebih percaya pada dirinya sendiri itu orang yang paling bodoh. Loh, kok bisa? Jujur, kalau ada orang yang terlalu percaya pada dirinya sendiri, maka saudara berkata dia orang pintar. Salah. Karena orang yang terlalu percaya pada dirinya sendiri, dia nggak bisa percaya kepada Tuhan. Betul tidak? Lagi sekali, renungkan. Orang yang terlalu percaya pada dirinya sendiri, dia itu nggak bisa percaya kepada Tuhan. Jawab iya atau tidak? Kenapa? Karena dia merasa pintar dan dia merasa dia lebih hebat dari Tuhan. Itu kan orang bodoh namanya. Betul? Nah, orang yang seperti itu susah diatur. Dinasehati dengan cara apa saja, orang itu lebih mengandalkan dirinya sendiri. Maka itu malas orang seperti itu diajak bicara. Termasuk Tuhan pun malas bicara. Betul? Kenapa Tuhan malas bicara? Karena apa? Dia akan bantah terus. Karena orang yang mempercayai dirinya sendiri lebih daripada Tuhan, dia akan suka mengajari Tuhan. Harusnya begini Tuhan, harusnya begitu. Untung Tuhan gak kayak saya. Kalau saya bilang sukamu situ. Jadi saudara, akuilah, ayat 6 nanti, percayalah kepada Bapa di surga dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian kita terbatas, betul, sangat terbatas. Tapi dia bisa diandalkan luar biasa. Sebelum seorang profesor doktor yang masih muda, waktu dia menjadi profesor umurnya belum 50, memang jenius lah. Saya kenal mereka kakak beradik luar biasa. Nah, dia adalah pemilik salah satu kampus terbaik di Jakarta. Berapa waktu yang lalu dia meninggal karena stroke. Stroke-nya cukup lama, hampir 8 tahun. Dia menguasai 5 bahasa. Hebat sekali. Nah, waktu dia stroke, saudara, saya lupa istilah kedokterannya, pokoknya fatal. Hilang semua 5 bahasa termasuk bahasa Indonesia, karena dia orang Semarang. Sampai dia meninggal dia cuma bisa bahasa Jawa. Karena bahasa ibunya bahasa Jawa. Bahasa Inggris, Perancis, Jepang, Jerman, siapa satu lagi saya lupa, hilang semua. Jadi profesor doktornya pun hilang, karena cuma tinggal pangkatnya saja. Ini nggak bisa apa-apa. Kalau saudara ke kampus itu, sekarang perpustakaan terbesar di Jakarta milik kampus itu, dan itu diabadikan nama dia. Memang orang hebat. Dan itu jadi kesaksian. Ternyata sepandai apapun kita, kalau sesuatu terjadi dalam hidup kita, bisa hilang semua itu memori. Apa yang kita mau andalkan dalam hidup ini? Jadi dia hanya ingat yang dulu-dulu masa kecil. Sempat sekali ketemu setelah dia stroke itu. Saya sedih. Nah, dia ceritanya yang lucu-lucu waktu dia masih kecil dulu. Tapi saya nggak bisa tertawa, saudara, karena saya sedih. Kok bisa jadi seperti ini? Kayak anak kecil, sudah. Apa yang mau diandalkan lagi? Saudara, kita lihat peristiwa pesawat Rusia yang celaka itu. Siapa yang ngira? Yang saya paling tragis itu, kalau ditayangkan di TV, foto-foto mereka pas mau take off. Lihat tidak? Pramugarinya, aduh, terus pilotnya, terus bagaimana mereka dalam pesawat. Saya tragis sekali. Bayangkan wajah-wajah begitu ceria, cuma dalam hitungan menit habis semua. Maka itu orang kaya, orang pintar, orang cakep,
orang jelek jangan ada disombongkan. Amin. Apa yang kita mau sombongkan dalam hidup ini? Kita nggak pernah tahu umur kita itu kapan. Maka itu jujur, siapa yang sampai hari ini masih belum bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, karena masih mengandalkan pengalaman, kehebatan, dan sesuatu yang kita masih bisa jadikan sandaran dalam hidup ini. Ingat itu baik-baik. Siapa yang mengira lagi dalam sukacita naik pesawat begitu? Nah, saya tidak tahu saudara perhatikan tidak, salah satu berita dari ahli penerbangan Sydney yang tadi malam saya ikuti berita. Setelah kalau sampai tidak ada kesalahan apa-apa, baik cuaca, baik alat-alat, maka kemungkinan kesalahannya begini. Nah, pilotnya kan pilot terkenal. Dia itu pelatih astronot Rusia. Dia sudah punya lebih dari 11.000 jam terbang. Dia sudah menerbangkan pesawat, segala jenis pesawat. Nah, yang dari situ itu berkata begini kemarin, kemungkinan dia itu mau menunjukkan kehebatan dia jadi pilot. Mungkin ada manuver-manuver tertentu. Apalagi itu kan lagi mau dijual ke Indonesia pesawatnya. Wajar bukan dipamerkan. Kalau itu betul, itulah kesombongan manusia, merasa dirinya hebat. Itu sebabnya saudara, dalam hidup ini jangan ada yang kita bisa sombong dan kita andalkan. Pengalaman, pendidikan, apa saja kehebatan yang kita pernah capai di beberapa perusahaan, semuanya jangan itu jadi andalan kita. Biar tetap Yesus Tuhan, tidak ada yang lain. Maka itu periksa terus diri kita. Saya ulangi lagi ayat 5 sebelum ayat 6 saya selesaikan. Percayalah kepada Yahweh Bapa di surga dengan berapa hal? Segenap hati, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Yahweh dan jauhilah kejahatan. Ayat 6 saya akan uraikan sedikit lagi. Apa kata lain akuilah Dia? Apa kata lain akuilah Dia? Coba. Ayo, apa itu kata akuilah Dia? Ayo, susah sekali. Nggak ada yang bisa. Akuilah Dia. Apa? Nggak jelas ya. Apa? Hormatilah Dia. Nggak tepat. Percaya, hampir betul. Akuilah Dia artinya dalam segala hal tempatkan Dia di posisi nomor 1. Jangan diri kita di posisi nomor 1. Tempatkan Dia segala hal di nomor 1. Untuk apa saja yang kita buat, katakan Tuhan Engkau di depan. Dahulu ya aku Tuhan. Menempatkan Dia di posisi yang terdepan dalam hidup. Bukan pengalaman, bukan kekayaan, bukan ini. Kalau kita mengakui Dia dalam segala laku kita, tindakan kita, ini hebat, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan bersandar pada kekuatan kita sendiri. Saudara, biasanya orang yang selalu menggunakan kekuatannya sendiri itu orang yang pakai perasaan atau pakai logika. Jawab baik-baik. Orang yang seringkali bersandar atau mengandalkan kekuatannya itu orang yang pakai logika atau orang pakai perasaan? Pakai perasaan. Orang yang pakai logika justru dia akan pikir bahwa aku tuh nggak mampu, aku nggak berdaya. Justru perasaan kita yang seringkali menipu kita. Renungkan iya atau tidak? Jangan-jangan iya kalau iya, kalau tidak. Nah, itu logika atau perasaan? Perasaan. Kalau logika itu mikir. Maaf ya, jangan tersinggung.
Bukan mentang-mentang karena saya lagi ngomong ini. Nah, dalam hidup suami istri, siapa lebih banyak pakai logika, siapa lebih banyak pakai perasaan? Ayo coba, mana logika, mana perasaan? Siapa ini? Suami logika, istri perasaan. Nah, di situ para istri, belajarlah untuk mengandalkan Tuhan, bukan perasaan. Logika itu bisa ditelusuri, bisa dicari poin-poinnya. Kalau perasaan itu tidak, betul? Maka itu hati-hati dalam hidup ini. Inilah fakta yang penting dalam hidup kita. Maka itu dalam hidup suami atau istri yang lebih sering khawatir? Jawab, suami atau istri lebih sering khawatir? Pasti istri. Nah, perhatikan, ternyata ini masalah terbesar dalam ributnya rumah tangga. Ketika suami terlalu menggunakan logikanya, sulit bisa mengerti perasaan istrinya. Yang kedua juga sama, terlalu sulit menggunakan logikanya karena perasaannya jalan dulu. Akhirnya dua orang itu saling nyalakan. Betul tidak? Nah, suami istri, ayo kita pakai firman Tuhan semuanya itu. Oh ya, tiba-tiba saya ini ilustrasi, jangan dari yang lain. Ada satu keluarga, istrinya itu cerewetnya luar biasa, suka ngatur. Entah bagaimana mereka dapat kesempatan pergi ke Israel. Nah, entah kejadian apa, suami istrinya meninggal di Israel. Wah, panik. Lalu pihak pemerintah dan pemakaman di sana menawarkan biar kubur aja di sini karena murah. Kalau dibawa ke Indonesia itu mahal. Kalau nggak salah, kalau kubur Israel cuma 10-11 juta, kalau dibawa pulang Indonesia bisa 60 juta. Tapi suami ngotot, enggak, saya tetap akan bawa pulang jenazah istri saya. Wah, si suami dapat pujian dari pemerintah karena hebat sekali. Suami bilang, enggak, bukan masalah saya itu takut. Karena 2000 tahun yang lalu ada orang mati dikubur sini bangkit lagi. Ngerti ilustrasi? Jadi bawa pulang aja ke Indonesia. Ya, itu iman yang berlebihan namanya. Ayo kita jaga rumah tangga kita, pernikahan kita, selalu apa saja pakai firman Tuhan. Amin. Apa saja kita pakai firman Tuhan itu, supaya damai sejahtera itu melimpah dalam hidup kita. Siap hari ini mulai jadi berkat? Jadi waktu kita senggang, waktu kita nganggur, apa dan siapa yang kita pikirkan, itulah hidup kita manusia. Oh, kalau semua kita selalu memuliakan Yesus lewat hidup ini,